Hubungan Cina dan Taiwan makin memanas. Ini tak lepas dari adanya cawe-cawe yang dilakukan Amerika Serikat ke Taiwan. Diketahui, Ketua House of Representatives Amerika Serikat, AS, Nancy Pelosi datang ke Taiwan. Kedatangan Pelosi itu disebut AS sebagai bentuk solidaritas terhadap Taiwan. Cina tentu berang. Karena, selama ini Cina tidak mengakui kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara. Taiwan, menurut Cina, adalah salah satu dari provinsi mereka. Imbasnya, mengancam Taiwan, Cina buat latihan militer mengelilingi kawasan Taiwan. Latihan militer itu, diyakini adalah suatu peringatan dari Xi Jinping kepada Taiwan dan juga Amerika Serikat. Ketegangan antara Cina Taiwan dan AS ini bisa saja merembet ke Indonesia. Benar saja, tak lama usai kunjungan Pelosi itu, pihak Taiwan buka suara dan menyebut Indonesia. Disampaikan oleh John Chen, Ketua Taipei Economic and Trade Office, agar Indonesia mengutuk adanya latihan militer Cina yang berlokasi di dekat Taiwan. Panas dingin situasi di global ini juga direspon Hersubeno Arif dan Rocky Gerung dalam pembahasan YouTube. Rocky Gerung dilihat tim redaksi pada Jumat 5 Agustus 2022. Dan kalau kita lihat kekuatan militer, pasti kekuatan militer Amerika masih di atas Cina tuh, apalagi Cina mengalami penurunan atau perlambatan ekonomi itu. Jadi sebetulnya Amerika paham betul bahwa kalau dia lalu lalang di atas Taiwan itu nggak akan ada satupun rudal Cina yang berani ke situ. Sebab bisa juga dia umpankan pesawat kosong di situ, lalu terjadi eskalasi internasional. Nah, kalau terjadi eskalasi internasional, Indonesia itu akan jadi pangkalan Amerika Serikat, akan dipaksa supaya beri kami pangkalan, karena itu diperlukan sebagai upaya untuk mendeteksi Cina itu. Nah, Amerika udah punya Singapura, punya Filipina tuh, dan itu cuman kira-kira 2 jam terbang sehingga tiba di ibu kota baru kita nanti tuh. Jadi kita bayangkan bahwa ibu kota baru itu mungkin akan disponsori Amerika untuk jadi landasan pesawat perang mereka. Kalau kita bayangkan semester depan mulai ada ketegangan. Ketegangan Cina-Taiwan itu disampaikan juga mau tak mau berpengaruh pada Indonesia yang memiliki kepentingan akan jalur perdagangan di sekitar. Jika perang pecah, bisa saja terjadi adanya isolasi jalur perdagangan yang membuat ekonomi Indonesia terganggu. Jadi sekali lagi, wilayah Indo-Pasifik ini itu wilayah transportasi energi, bahkan daging kita itu lewat situ tuh. Jadi kalau dikunci di Cina Selatan, dikunci di depan Selat Taiwan, lalu kita habis potensi kita untuk mengiring ekspor impor. Dan dalam keadaan ekonomi Indonesia berantakan, tanpa cadangan, devisa yang mungkin hanya sekedar dipromosikan dalam 2-3 bulan, juga devisa yang habis buat beli BBM, itu udah pasti menimbulkan kekacauan dalam negeri. Jadi jangan anggap enteng kalau mengancam antara Cina dan Amerika itu di Selat Taiwan. Nanti buzzer-buzzer bilang itu kan jauh di Selat Taiwan. Oh iya jauh, tapi itu jalur ekonomi kita di situ. Itu kan di Cina Selatan. Oh iya, Cina Selatan itu adalah wilayah strategis. Di bawah Cina Selatan itu ada kandungan energi, dan di atasnya di laut itu adalah tempat kita lakukan perdagangan.
Tapi yang bahaya kalau Indonesia kemudian dipaksa untuk jadi semacam proksi dari satu kekuatan besar. Karena Indonesia sendiri menganggap, ya kami adalah kekuatan besar, iya, tapi profil kita itu betul-betul sangat kecil. Kita wilayahnya aja besar, tapi daya tahan ekonomi, daya tahan politik, dan daya tahan pertahanan kita justru rapuh sekali kan.